Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang agrarit, permintaan, dan penawaran. Sebelum kami mempresentasikan, sebaiknya kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Siska Cecilia Cynthia Feby. Saya Fahri Bayu Setiadi. Nama saya Saya Carola. Salwa Fakira. Baik, yang pertama itu kita akan membahas soal diskusi kelompok nomor 1. Itu soalnya analisislah kurva di samping. Apa yang menyebabkan kurva tersebut bergerak atau berubah dan apa hubungannya dengan tingkat harga serta pendapatan nasional. Berikan penjelasan dengan jelas termasuk teori atau faktor pemicu pergerakan kurva AD. Sebelumnya akan menjelaskan mengenai kurvanya dulu, yaitu analisisnya. AD merupakan singkatan dari kata agregat demand atau permintaan agregat. AS merupakan singkatan dari kata agregat supply atau penawaran. Agregat dalam analisis AD dikurang AS, istilah penawaran agregat memiliki dua pengertian. Yang satu, penawaran barang dan jasa yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dalam suatu negara. Artinya, penawaran agregat sama dengan barang dan jasa yang ditawarkan atau diproduksikan perusahaan-perusahaan dalam perekonomian. Yang kedua, penawaran dikaitkan dengan tingkat harga. Kurva AS menerangkan tentang pendapatan nasional yang akan diwujudkan perusahaan-perusahaan pada berbagai tingkat harga. Kemudian ada kurva permintaan agregat atau AD. Kurva AD atau agregat demand adalah suatu fungsi atau kurva yang menggambarkan hubungan antara tingkat harga dengan jumlah pengeluaran agregat yang akan dilakukan di dalam perekonomian. Pengeluaran agregat menggambarkan tentang hubungan antara pengeluaran yang akan dilakukan dalam perekonomian dengan pendapatan yang berlaku pada harga tetap. Kemudian akan dijelaskan oleh Fahri Bayu. Ya, boleh dilihat kurvanya dulu. Tadi soal. Ya, di sini kita bisa melihat kalau kurva agregat demand itu bentuknya ke bawah ya. Nah, di kurva agregat demand ini ada di atasnya itu tingkat harga dan juga pendapatan nasional. Nah, tingkat harga ini akan mempengaruhi pendapatan nasional. Kalau tingkat harganya tinggi atau suatu negara mengalami harga barangnya atau harga jasanya tinggi, maka pendapatan nasional atau pengeluaran itunya akan melakukan suatu penurunan. Contohnya kita lihat yang di sudut B itu, dia kan itu masih di atas, karena itu tingkat harganya itu rendah. Jadi kan dari atas itu kan dari atas P1. Nah, P1 itu misalkan ibaratkan 100. Nah, P2-nya itu 200. Atau P1-nya itu P1-nya itu 100, misalkan P2-nya itu 200. Nah, itu dan pendapatan nasionalnya itu misalkan 10 dan juga 20, Y1 10, Y2 20. Nah, itu dia. P1 tingkat harganya misalkan 100, maka permintaannya itu akan lebih banyak daripada yang kedua. Pendapatan nasional akan lebih banyak daripada yang kedua. Nah, misalkan harganya rendah nih, P1 kan rendah 100. Nah, itunya pendapatannya akan lebih tinggi daripada yang P2. P2 harganya udah mulai tinggi dan maka P2 kan ke bawah itu kan ke arah ke samping ke kanan.
berarti itu dia udah mulai menggeser ke arah tinggi, maka permintaannya itu akan rendah. Nah, apa sih yang mempengaruhi terjadinya pergerakan dalam apa namanya? Dalam permintaan agregat itu diantaranya ada 3. Yang pertama itu boleh. Oh iya, ini ada 3 itu, diantaranya itu yang pertama ada efek Pigou atau efek kekayaan. Efek Pigou, kita lihat itu diagramnya. Efek Pigou. Efek Pigou. Nah, inflasi turun, nilai uang itu akan meningkat. Jadi ketika inflasi turun itu seolah-olah misalkan inflasi turun. Jadi kalau kita negara itu turun, maka otomatis pengeluarannya akan lebih tinggi, kayak daya beli masyarakat itu akan tinggi. Daya juga enggak masyarakat doang sih, kayak perusahaan dan juga pemerintahan itu daya itunya akan tinggi. Nah, efek selanjutnya ada efek suku bunga. Nah, ketika inflasi turun, Bank Indonesia itu akan menurunkan suku bunga, yang dimana suku bunga ini akan mengakibatkan investasi kita akan meningkat. Nah, investasi meningkat, otomatis banyak bisnis-bisnis akan meningkat, dan juga ada proyek-proyek baru, bisnis baru. Nah, di mana itu bisnis dan proyek-proyek baru itu akan mengakibatkan permintaan barang atau pelayanan jasa seperti itu. Nah, jadi kalau inflasinya turun, otomatis akan berujung pada peningkatan agregat demand atau permintaan barang dan jasa. Selanjutnya itu ada efek selanjutnya adalah efek nilai tukar mata uang. Nah, atau Mandel and Fleming. Nah, Mandel and Fleming ini juga hampir sama kayak yang tadi. Hanya saja bedanya kita lihat stepnya itu inflasi turun. Nah, BI juga menurunkan suku bunga. Hanya saja suku bunganya di sini itu suku bunga untuk bunga per hari atau bunga pinjam antar bank lah. Jadi kalau di bank itu biasanya bank liquid pencairannya itu biasanya bank-bank yang lain kayak selain Bank Indonesia, mungkin Bank BCA atau apa itu suka kekurangan liquid atau kekurangan pencairan. Nah, dia itu biasa meminjam ke bank-bank yang lain. Nah, suku bunganya itu kalau kita terjadi inflasi turun atau kita harganya turun, nah itu otomatis suku bunganya akan BI ini akan mengeluarkan kebijakan untuk menurunkan suku bunga. Nah, suku bunga keseluruhan turun. Nah, kalau suku bunga keseluruhan turun, maka akan turun juga NHF atau nah, kalau NHF turun ini juga akan mengakibatkan supply rupiah di FX market ini akan meningkat. FX market itu ya, market ini fund exchange market atau perdagangan nilai mata uang. Nah, nilai perdagangan mata uang akan meningkat, maka akan juga terjadi orang-orang di luar negeri akan beranggapan bahwa ternyata di Indonesia itu nilai tukarnya sangat rendah, otomatis kalau nilai rupiahnya rendah dari negaranya dia sendiri, dia akan lebih cenderung membeli barang di Indonesia karena nilai ibaratnya nilai dolar tinggi. Nah, di Indonesia rendah. Nah, itu dia akan mengakibatkan
pengambilan barang dari Indonesia ke luar negeri. Jadi akan meningkatkan ekspor. Nah, kalau ekspornya meningkat juga, otomatis yang di Indonesia akan mengalami peningkatan permintaan seperti misalkan permintaan barang-barang ekspor seperti rempah-rempah atau mungkin sumber daya alam yang lain yang ada di Indonesia. Nah, itu akan mengakibatkan peningkatan agregat juga. Itu dia yang mengalami mempengaruhi bouncer itu. Ya, terima kasih. Nah, di sini ada ya bentuknya nih, kalau pendapatan nasional real dan pendapatan perubahan harganya itu. Pengeluaran agregat. Oh iya, di sini ada kurvanya pendapatan nasional. Ketika pengeluaran agregat tinggi, maka pendapatan nasionalnya juga akan tinggi. Ketika tingkat harganya rendah, itu yang tadi kurva yang tadi ya. Tingkat harganya rendah, semakin tingkat harganya tinggi, maka tingkat pendapatannya akan naik. Nah, ketika pendapatan naik, maka pengeluaran agregatnya juga akan naik. Terima kasih. Baik, yang kedua itu ada soal diskusi kelompok nomor 2. Itu soalnya analisislah kurva di samping, apa yang menyebabkan kurva tersebut bergerak atau berubah dan apa hubungannya dengan tingkat harga serta pendapatan nasional. Berikan penjelasan dengan jelas termasuk teori atau faktor pemicu pergerakan kurva AS. Berikutnya akan dijelaskan oleh Salwa. Ya, sebelumnya di sini aku mau ngejelasin tentang kurva penawaran agregat. Kurva penawaran agregat AS adalah suatu kurva yang berbentuk melengkung dari kiri bawah ke kanan atas dengan tingkat kelengkungan yang semakin lama semakin tinggi. Nah, terus kurva penawaran agregat pada hakikatnya itu menggambarkan tentang hubungan di antara tingkat harga yang berlaku dalam ekonomi dan nilai produksi real atau pendapatan nasional yang real yang akan ditawarkan dan diproduksi oleh semua perusahaan dalam suatu perekonomian. Bentuknya yang melengkung ke atas berarti itu bisa menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat harga umum, semakin banyak output nasional yang akan diproduksikan oleh perusahaan-perusahaan dalam perekonomian. Ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk kurva AS melengkung ke atas, yaitu ciri-cirinya fungsi produksi dan ciri-ciri pasaran tenaga kerja. Lanjut. Kurva penawaran agregat AS mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, yaitu yang pertama, tingkat pengangguran masih tinggi. Kurva agregat AS relatif akan turun. Terus juga yang kedua, dari titik B hingga titik C itu, yaitu titik pada garis tegak pada tingkat kesempatan kerja penuh, kurva AS bertambah tingkat kenaikannya. Yang ketiga, sesudah tingkat kesempatan kerja penuh, kurva AS semakin tegak. Itu nanti ada kurvanya di bawah, di slide selanjutnya. Terus perubahan keseimbangan dan penyebabnya, yaitu keseimbangan permintaan agregat penawaran akan selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu sesuai dengan perubahan dalam keadaan perekonomian. Perubahan yang akan berlaku dapat dibedakan kepada 3 bentuk, yaitu yang pertama perubahan dalam AD saja, yang kedua perubahan dalam AS saja, yang ketiga akan serentak dalam AD dan AS. Berikut ada kurvanya di slide ini yang akan Di sini saya akan menjelaskan tentang kurva
perubahan AD atau AS. Yang pertama, itu di sebelah kiri, ada yang A itu adalah efek perubahan AD, yaitu perubahan AD dalam agregat. Setelah itu, di gambar A itu menunjukkan keseimbangan asal, yaitu adalah E0, dan berarti pada mulanya tingkat harga P0 dan pendapatan nasional real adalah di Y0. Kemerosotan pengeluaran dalam perekonomian yang disebabkan oleh pengurangan C, I, G atau X akan memindahkan dengan lambang AD0 menjadi AD1 dan memindahkan keseimbangan ke E1 yang menggambarkan tingkat harga merosot menjadi P1 dan pendapatan nasional real berkurang menjadi Y1. Keadaan ini berarti output nasional berkurang. Definisi berlaku, kesempatan kerja merosot, dan pengangguran bertambah. Untuk kurva AD2, yaitu di kurva AD yang menunjukkan dia ada angka 2-nya, itu berarti keseimbangan yang baru adalah di E2. Keseimbangan ini menunjukkan pendapatan nasional real meningkatkan menjadi Y2 dan berarti kesempatan kerja meningkat. Pengangguran berkurang. Kesimpulannya yaitu dalam kurva perubahan A ini yaitu permintaan agrarit yang tidak diikuti oleh perubahan penawaran agrarit akan menimbulkan perubahan harga dan pendapatan nasionalnya yaitu real ke arah yang bersamaan, yaitu keduanya menjadi meningkat atau kedua-duanya merosot. Nah, selanjutnya kita ke efek perubahan dalam AS. Dalam AS itu, gambar yang B itu menunjukkan perubahan keseimbangan dalam kegiatan perekonomian dari perubahan AS, keseimbangan asal yaitu ada di E0, dan keseimbangan ini menggambarkan pendapatan nasional real yaitu di Y0 dan tingkat harga Y0 misalnya barang dan barang mentah efek dari perubahan ini kurva AS0 akan bergeser ke arah yang ke AS2 itu yang di atas ya. Dan keseimbangan baru dicapai E2. Pendapatan nasional real merosot menjadi Y2 dan tingkat harga meningkat menjadi P2. Perubahan dalam itu yaitu menggambarkan bahwa kenaikan harga berlaku tetapi pendapatan nasional realnya merosot, menyebabkan pengangguran meningkat. Keadaan seperti ini di mana stagflasi itu kemunduran dalam kegiatan ekonomi yang diikuti masalah inflasi. Selanjutnya, dalam kemajuan teknologi, perbaikan infrastruktur dan langkah-langkah pemerintah dalam bidang perpajakan, pembelian izin usaha, terus sikap administrasi, pemerintahan, dan berusaha membantu kegiatan swasta dapat menimbulkan efek yang menggunakan ke atas biaya produksi akan memindahkan ke kurva AS ke bawah atau ke kanan, misalnya dari AS0 menjadi ke AS1. Peningkatan yang menyeluruh dari efisiensi perusahaan-perusahaan, misalnya sebagai akibat kualitas tenaga kerja bertambah baik, juga dapat menimbulkan efek yang seperti itu. Nah, dari memindahkan keseimbangan E1 dan menggambarkan tingkat harga turun menjadi P1, pendapatan nasional real menjadi tambahan yaitu Y1. Dalam efeksi perubahan AS itu analisisnya mengenai perubahan kurva penawaran agrarit menunjukkan bahwa perubahan tersebut akan mengakibatkan dan mendapatkan nasional real ke arah yang bertentangan. Sebagai contoh, yaitu AS ke atas menyebabkan tingkat harga naik dan pendapatan nasional realnya turun. Selanjutnya.
Oke. Nah, ini di sini adalah efisiensi perubahan kurva AD atau kurva AS. Di sini yaitu tentang perubahan serentak dalam AD dan AS. Gambar ini yaitu lebih relatif mengenai keadaan yang berlaku dalam perekonomian. Ada kalanya meliputi perubahan dalam kedua kurva yaitu AD dan AS secara berurutan. Dua contoh gambar yaitu gambar A dan gambar B, itu yang A itu kurva AS yang diikuti oleh perubahan kurva AD ke kiri. Kalau yang B menunjukkan perubahan kurva AS yang diikuti oleh pergeseran kurva AD ke kanan. Terlebih dulu perhatikan gambar yang A. Keseimbangan asal di E0 berarti harga P0 dan pendapatan nasional real adalah yaitu Y0. Kenaikan harga minyak dan berbagai bahan mentah impor akan mengalihkan kurva AS menjadi A1. Efek awalnya perubahan ini adalah harga naik menjadi P1 pendapatan nasionalnya real yaitu menjadi Y1. Perubahan ini akan mengurangi tingkat kesempatan kerja serta pendapatan real rumah tangga. Perubahan ini selanjutnya akan mengurangi permintaan agrarit misalnya dari AD menjadi AD1. Pada akhirnya keseimbangan yang baru ada di E2. Pada keseimbangan ini tingkatan harganya yaitu berada di P2. Dan pendapatan nasional realnya yaitu berada di Y2. Seterusnya, perhatikan juga di gambar yang B, misalkan pemerintah melakukan langkah-langkah untuk memperbaiki infrastruktur menurun berbagai pajak yang harus dibayar perusahaan-perusahaan dan melakukan berbagai tindakan, menggambarkan perkembangan kegiatan swasta, yaitu tindakan seperti mengalihkan kurva AS ke bawah atau kanan, misalnya dari AS menjadi AS1. Efek dari perubahan ini, keseimbangan perubahan E0 menjadi cos E1, tingkat harganya yaitu turun dari P0 menjadi P1. Dan pendapatan nasional real meningkat dari Y0 menjadi Y1. Peningkatan pendapatan nasional akan menambah kesempatan kerja. Selanjutnya bertambah juga kesempatan kerja akan meningkat permintaan agrarit dari AD menjadi AD1. Keseimbangan makroekonomi yang baru dicapai dari perubahan kurva AD atau AS, yaitu menggambarkan tingkatan harga telah menjadi pendapatan nasional yang sangat-sangat real, yaitu ditunjukkan oleh Y2. Nah, di sini dalam analisis yang kita dapatkan dari presentasi kami tentang keseimbangan untuk dalam yang kita presentasikan kali ini yaitu tentang agrarit, penawaran dan permintaan. Kesimpulannya yaitu analisisnya dapat AD atau AS merupakan analisis keseimbangan pendapatan nasional melengkapi analisis pengeluaran agrarit, penawaran dan agrarit, permintaan Y sama dengan AE. Dalam analisis keseimbangan ini yaitu memiliki teori klasik dan teori Keynes diperbaiki. Yaitu teori klasik pada dasarnya sangat menumpukan perhatian ke atas segi penawaran, sedangkan analisis Keynes sangat menekankan kepada segi permintaan. Kita garis bawahi yaitu teori klasik yaitu dari segi penawaran, sedangkan analisis Keynesian yaitu dari segi permintaan. Dalam analisis kedua aspek ini, yaitu segi permintaan dan segi penawaran, dapat diperhatikan dalam menentukan keseimbangan pendapatan nasional atau dalam menentukan kegiatan ekonomi negara. Permintaan agrarit AD menunjukkan keseluruhan pengeluaran yang akan dilakukan dalam perekonomian pada berbagai harga
manakala penawaran aggregate AS menunjukkan pengeluaran barang dan jasa yang akan dilakukan perusahaan-perusahaan dalam suatu negara pada berbagai tingkat harganya. Tingkat kegiatan ekonomi pendapatan nasional dan kesempatan kerja ditentukan pada tingkat harga di mana permintaan aggregate AD sama dengan penawaran aggregate AS. Baik, itu presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.